Rasulullah sejak kecil ngudus. Itu sunnah itu. Berarti ngarit sunnah. Kamu ngarit? Enggak ikut sunnah kamu. Ngarit. Rasulullah gembala kambing. Aku digolek rambat sunnah. Kerenan aku, kerenan saya ya. Sampai cuma minggu jenggot gampang. Lah aku keren, kerja. Rasulullah juga gitu sunnahnya. Jadi seperti itu ya. Cari ramban itu sunnah. Karena Rasulullah cari ramban asalkan niat seperti itu. Lah kalau kita diniatkan ikut sunnah Rasulullah Ta'ala, ya sunnah lah. Sunnah Rasulullah dulu muni wedhus yang mengapala kambing. Kalau kita sekarang cari ramban, ditambah niat kemarin, niat biar saya mencari nafkah untuk keluarga, biar halal, gak kerja yang aneh-aneh, gak kerja yang riba-riba. Sudah bumi wudhu, sering saya sunnah juga menjaga kehalalan nafkah keluarga saya. Wah itu malah jihad. Selain sunnah juga jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal hadid lima sabaq nasiril haqq min al-wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Alhamdulillah, kita kembali lagi di ta'lim Nasaihul Ibad. Kita lanjutkan yang kemarin malam tentang potongan-potongan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah ngendikan, man tawadda'a ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ini an Bisri ibnul Haris, ra'aitun nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Bisru adatri lima rafa'akallahu ta'ala min baini aqranik. Faqultu la, qala bittiba'ika li sunnati wahid mati kasalihin wa nushika li ikhwanik wa mahabbatika li ashabi wa ahli baiti. Hadzal ladzi ballagaka manazil al-aql. Jadi Bisri ibnul Haris ini, dia berkata bahwasanya beliau melihat Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, wahai Bisri, ini seorang sahabat, apakah kau tahu mengapa Allah mengangkatmu di antara teman-teman? Lima rafa'akallahu ta'ala min baini aqrani. Apakah kamu tahu alasannya, sebabnya kenapa kamu diangkat, Allah mengangkatmu di antara teman-temanmu? Jadi Bisri Mustafa ini memiliki keutamaan yang di atas teman-teman sahabat yang lain. Lalu Bisri itu menjawab, tidak tahu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, jadi Bisri itu memiliki keutamaan di antara yang lebih tinggi derajatnya daripada sahabat yang lain. Rasulullah nanya, apa yang menyebabkan, apa kamu tahu yang menyebabkan kamu itu tinggi derajatnya di antara sahabat-sahabatmu? Bisri menjawab, tidak. Lalu Rasulullah menjelaskan, yakni karena kamu mengikuti sunnahku, li'annaka bittiba'ika li sunnati. Jadi karena kamu itu mengikuti sunnah. Kemudian yang kedua, kemudian lisun wahid mati kesalihin, karena engkau suka melayani orang-orang saleh, suka melayani orang-orang yang saleh, berkhidmat. Kemudian wanushika li ikhwanika, juga kamu suka menasihati teman-temanmu, saudara-saudaramu.
wa li mahabbatika li ashabi wa ahli baiti, dan karena juga kamu itu mencintai sahabatku dan keluarga rumahku, keluargaku, katanya Rasulullah. Jadi ini beberapa hal yang menyebabkan Bisri ibnu Haris itu lebih tinggi derajatnya daripada sahabat-sahabatnya yang lain. Jadi satu, karena Bisri itu dia itu mengikuti sunnah Rasulullah. Nah, sunnah Rasulullah itu banyak. Jadi salah satu yang membuat derajat seseorang tinggi termasuk dicintai oleh Rasulullah adalah satu, disebut oleh Rasulullah termasuk mengikuti sunnahku. Dan sunnah Rasulullah itu banyak. Ini harus digarisbawahi. Sunnah Rasulullah itu banyak. Bukan hanya gamisan, bukan hanya jenggotan. Itu kan kan busana. Makanya ketika Aisyah itu dijawab, wahai Aisyah, seperti apa akhlaknya Rasulullah? Akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Termasuk Rasulullah itu sayang kepada sesama, suka mengunjungi silaturahim. Itu yang perilaku-perilaku yang sunnah Rasul, berupa perilaku. Jadi Aisyah nggak jawab Rasulullah itu kalau pakaian keren, gamisan, terus ganteng, enggak. Jadi nggak disebut itu sama Aisyah. Disebut itu yang lebih kepada perilaku Rasulullah. Termasuk Rasulullah suka memaafkan, suka menasihati dalam kebaikan, suka menyayangi. Itu ada hadisnya, saya lupa. Saya pernah dulu terangkan waktu saya lupa. Jadi termasuk yang dijawab Rasulullah seperti apa akhlak Rasulullah. Kan sunnah Rasul itu mengikuti sunnah Rasul kan akhlaknya, perilakunya. Jadi ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, ya Aisyah, orang yang paling dekat dengan Rasulullah itu Aisyah, Sayyidatina Aisyah, putri beliau kan. Istri beliau yang paling muda ya, Istri Aisyah itu, yang paling cerdas. Beliau itu jawab, Sayyidatina Aisyah itu jawab. Kalau orang Jawa kan Siti Aisyah. Siti Aisyah itu disingkat saja nih, Sayyidatuna. Sayyidatuna itu tuan perempuan, nyai lah. Tapi kalau orang Jawa Sayyidati disebut Siti gitu, sekalian disingkat gitu ya. Gak ada di Arab itu Siti, gak ada Siti Khadijah, Siti Aisyah gak ada. Itu Jawa. Yang menurut Sayyidatina Aisyah. Jadi beliau itu jawab ketika ditanya seperti apa Rasulullah yang menjadi sunnah yang diikuti, yang harus ditiru, yang layak ditiru. Itu dijawab akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran, suka memaafkan, suka menyayangi, suka menasihati dalam kebaikan, loman orangnya. Itu yang dijawab, bukan Rasulullah itu guanteng, jenggotan, gamisan, enggak seperti itu yang dijawab Aisyah. Jadi sunnah Rasulullah terutama yang perilaku. Memang yang busana juga diikuti sunnah, tapi ya yang lebih utama tadi yang diikuti oleh Aisyah. Kalau busana-busana itu pada akhirnya nanti ikut-ikut berdasarkan budaya setempat, tapi tidak sesuai, tapi tetap sesuai dengan ajaran Allah. Rasulullah dulu nggak celana, karena budaya orang Indonesia pakai celana, ya celana yang penting tidak maksiat. Nggak harus, kalau lebih busana nanti kayak orang Arab, Indonesia orang Arab, karena memang pada akhirnya manusia itu kan berdasarkan budaya setempat kalau masalah busana. Kalau banyak masalah variasi, yang penting nggak maksiat tadi, sesuai dengan ajaran Allah. Makanya dijawab oleh sama Aisyah perilakunya Rasulullah. Kalau perilaku sama siapapun bisa. Jadi memaafkan, saling menyayangi, suka menasihati dengan yang baik itu banyak ya. Pokoknya hal perilaku Rasulullah itu sunnah Rasulullah. Itu banyak. Termasuk Rasulullah juga ke pasar. Pergi ke pasar itu ya sunnah, karena dilakukan Rasulullah. Sunnah itu kan yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang dilakukan yang disengaja itu sunnah. Pergi ke pasar Rasulullah. Jadi Rasulullah itu termasuk belanja ke pasar. Pergi ke pasar. Makanya di Al-Quran itu termasuk bahwasanya Nabi itu juga berjalan ke pasar gitu kan, diterangkan itu. Saya lupa ayatnya itu. Berjalan ke pasar. Jadi jangan gengsi. Seorang laki-laki itu jangan gengsi.
Para nabi itu berjalan di aswaq, berjalan ke pasar juga, artinya belanja. Ke pasar beli apa, ke pasar. Itu biasa. Loh sekarang cuma jadi kiai, ustaz aja sudah malu ke pasar belanja. Saya biasa ke pasar. Saya sering ditegur sama orang. Loh, Pak Ustaz mau belanja, kenapa? Haram tak? Nah, apanya Ustaz? Walaupun saya apa Ustaz, mereka merasa saya Ustaz. Loh kok ke pasar? Pasar belanja sendiri Ustaz. Ya apa salahnya saya ke pasar? Haram tak? Kan enggak. Ya Rasulullah aja, para nabi aja jalan ke pasar kok. Jadi jangan gengsi. Justru makanya ujian seseorang lelaki terutama lelaki yang punya pangkat atau punya ilmu, itu ujiannya di situ. Seberapa besar dia kezuhudannya. Mau nggak pergi ke pasar? Mau nggak jadi kiai pergi ke pasar belanja? Nggak usah jadi kiai, nggak usah jadi suami biasa, kepala rumah tangga, mau nggak kira-kira ke pasar? Berat. Tapi kalau tahu ilmunya nggak masalah. Saya biasa ke pasar ngebruk. Saya dulu sering ditegur sama ibu-ibu itu, karena saya kumpulnya dengan ibu-ibu. Karena langka kalau laki-laki belanja di ulijoan itu langka. Tanya istri saya, kalau ada kan orang depan rumah, harinya kumpul-kumpul semua ibu-ibu, orang ulijo ya, untuk ulijo nih. Belanja semua. Cuma saya laki-laki sendirian marani ulijo tuh di situ, ngumpul di situ itu. Beli yang dibeli ya kecambah, ya apa gitu, terong gitu ya. Loh, untuk apa? Lainnya perempuan semua, ibu-ibu semua mau masak itu. Saya ditanya karena digocoloki, loh Pak Ustaz belanja biasa, akhirnya lama-lama biasa. Jadi gocolkan biasa, Ustaznya belanja deh. Saya waktu di masjid dulu itu. Sekarang saya pergi ke ngebruk karena di depan rumah kan jarang kumpul rumah ulijo, tidak mampir di situ. Yang banyak rumah agak jauh, saya langsung pasar aja. Biasa saya ke pasar beli ayam, beli bawang. Kalau sudah belanja seminggu habis, saya yang pergi ke pasar. Saya itu sering gojologi, karena yang jual mayoritas kan ibu-ibu gitu ya. Di pasar basah itu kan ya. Biasa itu saya biasa. Saya ingat kok dulu Nabi juga ke pasar. Karena tahu ilmunya pede aja Nabi ke pasar. Nabi aja jadi Nabi ke pasar. Makanya ujiannya di situ. Latihan masih Yusuf belanja ke pasar. Itu luar biasa. Itu ibadah, sunnah itu kan. Sunnah ya. Jadi jangan pikir sunnah itu cuma jenggotan. Sekarang kan kebalik. Jenggotan tok yang dianu. Jenggot wah sunnah jenggotan enggak. Kalau ada orang enggak jenggot ditegur, enggak ikut sunnah kamu. Wah. Kalau saya tak lawan, ayo hitung-hitungan lebih banyak siapa yang ikut sunnah yuk. Itu kan sama saya. Saya enggak jenggotan, jenggotnya seadanya ini. Karena pantasnya saya kalau sekarang jenggot saya panjang kayaknya gimana gitu ya. Coba bayangkan sekarang saya jenggotan panjang tuh Pak. Jadi iya, bukan itu enggak. Memang itu sunnah, cuma ya sunnah. Cuma saya belum siap untuk ikut sunnah yang itu. Jadi ikut sunnah yang lain aja. Kita tantang kalau kita nggak jenggotan, ada orang yang cuma jenggotan yang diurus tentang sunnah, tantang aja. Ayo kamu banyak-banyak hitung ayo ikut sunnah. Siapa yang lebih ikut sunnah? Sampean jenggot satu, ayo lainnya lagi itu. Lalu saya tak itu. Saya banyak jenggot enggak, tapi lainnya belanja ke pasar. Kamu belanja enggak? Ayo. Saya sholat sunnah banyak. Terus makan banyak bismillah. Setelah makan lumayan sebut semua itu. Saya berpikir semua itu sebut. Bangun malam banyak. Sholat sunnah dalam sholat banyak. Sunnah dalam sholat. Hitung semua. Dia tidak mungkin sadar. Cuma sunnah bilang antum. Kan ada orang dikit-dikit antum Ustaz, sok Arab itu. Dikirain itu sunnah. Kan banyak ya orang itu. Antum. Terus buang Ustaz, jenggotan, celananya tinggi, cikrang. Bukan hanya itu sunnah. Banyak. Jadi iya itu sunnah. Kalau masalah cingkrang, saya nggak di sana banyak penafsiran ya. Tapi kalau memang pakai gamis ya memang Rasulullah pakai ala Arab seperti itu karena memang kebetulan memang dia Arab ya.
Di Arab nggak mungkin. Kenapa nggak ada celana ya? Karena Rasulullah nggak turun di Indonesia. Ya mungkin seandainya turun di Jawa, di Indonesia, waktu itu ada Jawa mungkin pakai langkonan apa gitu ya. Makanya kalau masalah itu pokoknya nggak maksiat ya jangan diurus lah, jangan usah dipertentangkan, itu masalah budaya. Makanya Aisyah itu ketika ditanya, Rasulullah itu gamisnya keren, ganteng, jenggotnya panjang, makanya nggak disebut itu. Saya yakin karena memang Allah sudah tahu, maha tahu ke depan itu manusia itu berbangsa-bangsa. Lita'arofu. Bagi segi pakaian berbeda, ya, bahasa berbeda. Lah seandainya Rasulullah Aisyah itu dijawab pas sunnah itu yang diutamakan pakaian gamis, ya tadi warat kabeh orang budaya. Nggak mungkin ada ayat yang kamu ciptakan berbangsa-bangsa, kami ciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Lita'arofu agar kalian saling mengenal. Makanya Allah sudah di ayat Al-Quran berbeda-beda, itu biasa. Pakaiannya berbeda, bahasanya bahasa. Cuma kalau masalah busana, yang penting nggak maksiat. Celana kan nggak maksiat. Nggak maksiat, langkonan apa ya ala Jawa laki-laki yang penting menutupi aurat itu sesuai dengan ajaran Islam. Memang berbeda-beda. Makanya itu tidak begitu penting ya sunnah, cuma nggak begitu penting gitu, nggak begitu lah ya. Penting sunnah itu cuma ya kita bikin sendirilah antara tentang pakaian dan tentang pakaian gamis sunnah dan perilaku-perilaku masalah busana itu yang penting tidak rusak. Masalahnya sekarang itu kadang-kadang ada pihak, ada orang yang dikit-dikit pakai gamis kalau sholat bagus, terus jenggotnya di panjang sunnah dapat pahala. Itu ceramahnya segini sunnah, kamu nggak ikut sunnah kamu. Itu saya ikut sunnah banyak, saya hitung gitu. Termasuk pergi ke pasar itu. Kamu pergi pasar nggak? Kamu nggak ikut sunnah kalau kamu pergi ke pasar belanja gitu. Jadi itu banyak sunnah itu. Pergi ke pasar sunnah. Ngarit ke sunnah, cari rambat sunnah. Lu kok bisa? Lu Rasulullah suruh ngimudus kok. Ayo, kamu ngarit nggak? Enggak, itu sunnah kamu. Kamu ngimudus? Enggak ikut sunnah. Ya, sebut aja. Kalau pas kita disebut kamu nggak jenggotan sunnah, kamu nggak ikut Rasul. Kamu, iya saya nggak jenggot tapi saya ikut sunnah yang lain. Apa? Ngudus. Aku sunnah. Sampai ngudus nggak ada sunnah kamu gitu. Loh iya tak? Loh ini nggak guyon, ini sungguhan ini. Sungguhan. Dikira ngikut jenggot wedhus iku. Ngudus. Rasulullah sejak kecil ngudus. Itu sunnah itu. Berarti ngarit sunnah, kamu ngarit? Enggak ikut sunnah kamu. Ngarit. Rasulullah gembala kambing, aku digolek rambat sunnah. Kerenan aku, kerenan saya ya. Sampai cuma minggu jenggot gampang. Lah aku keren, kerja. Rasulullah juga gitu sunnahnya. Jadi seperti itu ya. Cari ramban itu sunnah. Karena Rasulullah cari ramban asalkan niat seperti itu. Lah kalau kita diniatkan ikut sunnah Rasulullah Ta'ala, ya sunnah Pak. Sunnah Rasulullah dulu ngomongin wedhus yang mengabala kambing. Kalau kita sekarang cari ramban. Ditambah niat kemarin, niat biar saya mencari nafkah untuk keluarga, biar halal, gak kerja yang aneh-aneh, gak kerja yang riba-riba. Sudah aku ngewudus, selain saya sunnah juga menjaga kehalalan nafkah keluarga saya. Wah itu malah jihad. Selain sunnah juga jihad. Makanya ngaji itu penting. Saya tuh nggak bosan-bosan, sering kali kita itu saya mengingatkan untuk diri saya sendiri, kita semua seperti itu, biar ingat. Jadi kita itu biar pikiran itu gak sempit, bahwa ibadah itu luas, jalan ke surga itu luas, sunnah itu luas. Jadi pede aja. Memang kayak seakan-akan mereka itu keren gitu ya, keren kayak ulama gitu, pakai gamis, jenggotan, pakai udungan itu. Kalau ngomong antah antum gitu ya, kalau teman-temannya ya, antah antum gitu ya. Antum, Ustaz mau antum. Yang enggak pernah mondok antum, mau taunya cuma antum itu. Antah. Itu. Nanti kalau saya ajak bahasa Arab sungguhan enggak nyambung nanti. Jadi bukan masalah itu soal sunnah. Bukan masalah itu. Tapi enggak apa-apa lah, itu nilai Islam. Cuma jangan sampai kita itu kecil hati dan jangan sampai mereka itu negara yang lain gara-gara enggak gitu. Itu nilai Islam bukan hanya itu. Ya tadi pergi ke pasar di ilmu itu ya sunnah Rasul. Jadi buat itu jadi jihad. Bukan hanya yang pakaian mudeng kayak gitu. Bukan hanya gamisan, bukan hanya jenggotan.
Jadi ini saya tegaskan, itu sunnah luas karena ini pas sunnah, ngikuti sunnah Rasul itu harus dipahami. Biar kita gak kecil hati. Jangan-jangan kita nanti orang tani itu kan biasanya mau beli gamis itu merasa nggak pantas gitu. Pak Mas Yusuf cuma ngawin jalan dari selatannya Pak, ini tertawai. Mas Karmawan, jenggotan panjang. Kondisinya, lihat, ikuti sunnah yang lain aja Mas. Bayangkan, tidak bisa bayangkan saya waktu itu pakai gamisan itu ya, jenggotnya panjang. Jadi mana jadi ketawa itu, jadi lucu. Itu jadi kondisional ya, kondisional. Ikuti sunnah yang lain aja Mas, pergi ke pasar kan Mas, ngari cari rampan yang sampean sudah banyak sunnahnya itu. Allah Akbar. Jadi itu sunnah, ini tentang sunnah. Jadi melakukan sunnah Rasul itu banyak. Kita harus pede. Nanti jadi soalnya kita itu kadang nggak pede ya, lihat orang mereka kumpul-kumpul ya, pakai gamis, jenggotan, celana itu ngaji ya, rutinitas yang ngaji, keren ya, gamisan keren ya, keren kelihatannya keren. Kita ya cari lamban apa biasa, celanaan biasa. Malah kita itu nggak kalah gitu. Kita itu lebih banyak sunnahnya, lebih banyak sunnahnya. Kerja sih nyata itu sih pasti. Kita sadar diri, kita tani, kita cari raman sudah. Gak kayak hantu. Awal-awal semangat beragama, mau ngaji ini, lalu bubar lama, bubar. Nah, kita yang enggak. Makanya semangat beragama itu harus ada ilmunya. Juga tentang sunnah juga. Mereka kadang semangat setiap malam apa ya, kamisan, kadang curang, setiap malam cuma tuh, enggak terus. Kenapa enggak terus? Ya karena gaya do itu, gak punya uang akhirnya gak terus, merantau akhirnya kemana-mana. Ngajinya bubar. Ya karena itu gak tahu ilmunya. Coba kerja, ngajinya terusan. Nah, karena memang selama ini semangat sama di ilmu, yang beragama dakwah itu ada ilmunya. Harus bekerja. Kalau makomnya kerja ya cari uang, jangan dakwah. Dakwah itu kiai yang makom. Lo karena mau dakwah terus dianggap surga itu dakwah. Dianggap surga itu ngingu jenggot, pakai gamis jalan kemana-mana dakwah. Ada orang gak jemaah dipanggil tidak jemaah, ke pintu-pintu, jemaah. Dikira itu saja masuk surga. Bukan hanya itu, cari ramban itu jalan juga surga. Sunnah juga. Lebih keren kita malah kerja. Akhirnya kita banyak kambingnya, mereka bubar. Karena gak punya uang, mikir dakwah tok, gak ada uang. Jadi ada ilmunya. Yang mereka semangat dakwah, akhirnya lama-lama bubar gara-gara gak punya kerjaan, akhirnya merantau. Kalau sudah merantau bubar, kita tenang-tenang saja. Soalnya kita cari ramban setiap hari kerja sambil ngaji. Coba, begitulah kalau berilmu. Enggak, ini nyata. Jadi agama itu ada ilmunya. Kita harus pede. Orang yang terlalu semangat bergaya, mentang-mentang bawa sunnah, cepat bubar. Kita yang ngarit cari ramban sampai sekarang ngaji. Lah enak dah. Nyata. Ya karena itu ilmunya. Kalau memang kita makumnya ngarit ngewu kambing, ya sudah jalani dong, itu sunnah juga. Kalau kita buru makumnya, jangan ikut dakwah. Lakukan jadi buru. Kalau kita ngewu kambing makumnya, jangan dakwah. Masa Mas Yusuf mau dakwah pakai gamisan, pakai jenggotan? Gak. Bubar keluarga, anaknya dikasih makan apa nanti ya? Itu nggak ada di sini mungkin Mas Yusuf sekarang merantau kemana-mana. Dakwah kemana-mana. Istrinya keteteran kan? Gitu. Allah Akbar. Jadi itu sunnah. Allah Akbar. Ya tapi ya tidak apa-apa kalau ada orang itu memang jalannya. Saya cerita ini bukan menyalahkan mereka, enggak. Mereka ya bagus itu sunnah. Cuma memang sudah jalannya mereka. Cuma kita menjelaskan bahwa seperti itu harus diilmui. Kita itu termasuk saya karena orang di bawah, orang-orang fakir, kelompok orang-orang kita itu orang-orang nggak pintar, orang-orang awam. Biar pede. Orang-orang awam itu pede, punya ilmu. Tidak kecil hati.
Cari ridha Allah itu biarlah kecil hati, karena ridha Allah itu banyak caranya, banyak. Ya sering cari ridha. Orang-orang dulu itu wali itu gak aneh-aneh loh, gak gaya-gaya. Malah ada yang suka tidur itu, jadi wali. Makan, ada yang wali makan terus. Ada. Saya lupa ceritanya. Pokoknya ada wali gara-gara dia suka makan. Loh, gitu ya. Karena alasannya begini, nanti saya tak cari lagi ilmunya di mana itu lupa saya. Jadi ada wali itu suka makan. Jadi alasannya karena ketika zikir itu panas, zikir itu kan capek masalah batin. Jadi lapar terus makan, zikir makan lagi zikir. Memang iya. Kalau kita sering zikir itu coba jangan tiap malam bangun malam zikir. Astagfirullah. Apalagi baca ayat kursi. Ayat kursi itu waduh, tinggi anunya. Allah la ilaha illa huwa. Terus lapar, panas, tenaga dalam, batin. Jadi batin itu musuh baca zikir itu batin, tenaga dalam. Tenaga dalam bukan hanya jurus-jurus, tapi kita zikir batin musuh itu tenaga dalam. Wah, makanya orang yang suka zikir banyak amalannya itu lapar. Suka lapar ya. Makan enggak apa-apa. Makan banyak zikir, banyak makan, nah itu jadi wali itu. Banyak makan enggak apa-apa jadi wali itu. Makanya orang dulu itu walaupun banyak makan enggak jedut perutnya. Karena zikirnya banyak. Jadi nasinya itu habis memang kesedot itu. Kalau sekarang enggak kan, banyak kiai atau siapa itu banyak makan tapi enggak kuat zikir. Akhirnya lari ke perutnya. Banyak makan, enggak kuat zikir. Itu jangan sebaliknya. Enggak apa-apa banyak makan asalkan zikir. Makanya walaupun banyak makan kurus. Karena malam enggak tidur. Banyak zikir, banyak ibadah. Gitu. Demikian itu tentang sunnah, lainnya lanjutkan besok. Mugi-mugi bina dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ngaji. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo bareng. Pelan-pelan. Bismillah dulu. Bismillah pelan.